Selamat pagi, Jess. Saya mendapat komen, ya, tidak ada di TikTok saya, tapi di handphone privasi saya ya. Saya mendapatkan komen yang saya pikir ini perlu saya bacakan buat Anda. Jadi saya dikirimi sebuah informasi. Informasi itu bicara masalah tensi seseorang. Di atasnya ada 170, di bawahnya ada 108 begitu tensinya. Ini yang saya terima terakhir. Sebelumnya ada yang mengirimkan saya tensi ada yang 140, bawahnya 80. Kemudian ada yang memberikan banyak macam informasi-informasi itu. Jess, kamu tahu kan saya tidak pernah membahas itu. Dan saya tidak pernah mau membahas itu. Kenapa? Karena saya kalau membahas itu saya salah nanti. Mendingan kalau membahas itu kamu tanya sama konvensional, ya itu baru benar. Kalau kamu tanya sama saya, maka saya akan memberikan pandangan yang berhubungan dengan apa yang disebut sebagai fungsional, yaitu fungsional untuk mengobati diri, fungsional untuk membenahi diri, yang berhubungan dengan makanan tentunya, bukan dengan obat. Obat itu dibutuhkan ketika darurat. Sekali lagi ya saya bilang ya, jangan sampai kamu salah ya. Obat itu dibutuhkan ketika darurat. Makanya kamu perlu minum obat. Kalau kamu tidak darurat, kamu tidak perlu obat. Tensi tinggi, sekitar 140, 160, 170. Kalau kamu masih bisa berjalan ke sana kemari, itu tidak darurat. Ya, karena tensi pasti tinggi berhubungan dengan supply yang ada di dalam tubuh. Ya, ketika otak menerima perintah untuk supply yang berhubungan dengan oksigen, berhubungan dengan darah, terutama di ginjal, di liver, di otak, ya maka tensi akan naik. Ya, tensi akan naik. Tapi kalau kamu tidak membutuhkan supply, ya, otak tidak menerima sinyal untuk supply, maka otak tidak pernah memompa, jantung tidak pernah memompa dengan kekuatan. Nah, pemompaan itu tergantung dari penyumbatin yang ada di dalam tubuhmu. Bagaimana kamu tersumbatin, nah itu akan mempengaruhi tensimu naik atau tidak. Dalam kondisi kamu santai kayak saya, ketika kamu mendengarkan berita, dan kemudian berita itu adalah negatif umpamanya, maka itu bisa memicu supply perintah yang ada di otak untuk mensuplai darah ke seluruh tubuh, ya, jantung akan memompa lebih cepat lagi. Nah, maka ketika ada penyumbatan, maka kayak kamu keluar pintu pesawat ketika pesawat sedang kebakaran, ketika pesawat sedang darurat. Ya, lubangnya cuma segitu, yang bisa dilewati hanya satu, sementara yang keluar manusianya begitu banyak. Nah, pembuluh darah pun seperti itu gitu. Tapi kalau pembuluh darahmu lancar, maka supply yang dibutuhkan oleh tubuhmu, entah itu supply oksigen, entah itu supply kolesterol, entah itu supply asam amino, entah itu supply protein, entah itu supply asam lemak, entah itu supply darah yang harus dibutuhkan sama tubuhmu, ya berjalannya lancar, tidak ada masalah. Kalau tensi naik, udah pasti, tidak mungkin enggak, ya. Orang-orang nge-gym pasti tensinya naik, tidak mungkin enggak. Gitu ya, orang-orang yang menjadi pemikir, ya, kerja di IT, kerja menjadi seorang direktur, kerja menjadi seorang yang mengelola segitu banyaknya manusia di muka bumi, pasti tensinya naik terus, naik turun. Kenapa? Ya karena dibutuhkan supply untuk kamu bekerja. Contoh, ketika kamu berpikir tentang sesuatu, kamu menjadi seorang direktur yang memimpin satu perusahaan yang karyawannya jutaan, kamu menjadi seorang ahli yang meneliti penelitian, maka otakmu akan mengalami degradasi tentang lemak yang dibutuhkan sama otak. Ya, kolesterol karena banyak sel-sel otak yang rusak karena dipakai untuk mikir. Makanya kamu butuh suplai kolesterol dari mana? Dari liver. Dari liver mensuplai kolesterol ke otak. Nah, itu kerjaannya LDL tuh. Ya. LDL mensuplai kolesterol dari liver ke otak untuk memperbaiki fungsi otak, untuk memperbaiki supply untuk menambah supply kolesterol untuk otak. Nah, otak memakan 30-40% kolesterol yang diciptakan sama liver. Nah, gimana? Pasti tensi naik, nggak mungkin enggak. Orang yang nge-gym pasti tensinya naik, nggak mungkin tidak. Gitu. Kenapa ya? Karena dia butuh
suplai kolesterol banyak untuk tubuhnya itu. Nah, kemudian setelah itu HDL membawa kolesterol yang dari otak, dari tubuh digiring sama HDL kepada apa? Kepada liver. Nah, supply itu akan membuat pergerakan. Pensuplaian itu akan membuat pergerakan dalam pembuluh darahmu. Maka pembuluh darahmu akan naik pasti, tensimu pasti akan naik. Demikian juga kebutuhan oksigen yang ada di ginjal. Ketika ginjal membutuhkan suplai oksigen untuk membersihkan darah, untuk dikembalikan ke jantung lagi. Nah, itu ginjal pasti akan mengirimkan sinyal ke otak, untuk otak memerintahkan jantung pompa lebih kencang lagi. Nah, tensi pasti bergerak naik. Nah, kalau kamu paham seperti ini siklus dari pola hidupmu sendiri, kamu tidak akan khawatir dengan itu, Jess. Kamu menjalani kehidupan akan dengan santai. Sehingga kamu tidak dikit-dikit OBAT, dikit-dikit OBAT, dikit-dikit OBAT. Ya, itu kamu akan rusak kalau tubuhmu digitukan. Ya, tubuhmu akan dirusak dengan cara seperti itu. Banyak hal yang kalau berhubungan dengan degeneratif, kamu tidak perlu minum obat, kamu tidak perlu mengobati, kamu cukup beristirahat. Contoh, kamu batuk, tidak perlu obat. Kamu pilek, tidak perlu obat. Mules, tidak perlu obat. Kenapa? Ya karena itu waktunya kamu merespon sinyal tubuh. Untuk apa? Kamu menambah nutrisi dalam tubuh. Kamu memperbaiki asupan dalam tubuh. Kamu harus memberhentikan asupan yang harus diberhentikan. Kamu menambah asupan yang harus ditambah. Karena apa? Tubuh udah kasih sinyal. Gitu. Nah, tapi kan sinyal itu tidak pernah kamu perhatikan. Justru malah kamu terobsesi dengan yang lain. Ya, apa itu? Ya farmasi. Ya, itu hal penting sekali. Kalau kamu ngerti rahasia ini, ya nyaman, hidupmu nyaman. Apalagi kamu udah terbiasa dengan hidup sehat ya. Kayak saya bangun tidur minum racikan makcin, 1 gelas habis bisa diseduh ulang, 2 gelas habis diseduh ulang yang ketiga, 3 gelas habis diseduh ulang yang keempat gitu. Saya minum hari-hari saya racikan makcin. Ya itu suplai nutrisinya mantep banget. Karena racikan makcin isinya adalah mikronutrisi. Ada mineral, ada vitamin, banyak banget mineral. Ya tubuhmu itu membutuhkan mineral itu banyak banget. Vitamin itu banyak banget. Contoh kayak vitamin. Vitamin kan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, ya vitamin K. Ya vitamin B1, B2, B3, B4, B6, B8, B12. Apalagi vitamin apa? Vitamin K ada K2, vitamin D ada vitamin D3 gitu. Itu banyak banget vitamin. Itu di dalam racikan makcin sudah lengkap itu. Tinggal K3-nya aja kamu asupkan dari luar. Ya, vitamin D-nya lengkap. D3-nya kamu bisa tambah dari luar kalau memang dibutuhkan. Makanya kalau kamu melihat di pasar, di apotek, ya, di TikTok Shop, maka kamu menemukan suplemen namanya D3K2. Karena memang harus ditambah dari luar. Nggak cukup kamu. Kecuali kamu memang bekerja di lapangan. Nah, biasanya kelebihan D3-nya, vitamin D sama D3-nya kelebihan. Karena apa? Panasan di bawah sinar matahari. Makanya butuh K2 sehingga kamu bisa menetralkan emosimu. Kalau enggak, kamu kayak orang-orang yang ikut-ikutan menggeruduk, gampang banget diprovokasi. Kayak begitu itu orang-orang yang kekurangan vitamin K3 kayak begitu. Emosinya tak terkontrol dalam diri sehingga dia yang enggak tahu apa-apa kena masalah. Itu yang terjadi itu. Modelnya kayak gitu. Di lapangan banyak banget yang seperti itu. Ya, nah kalau kamu ngerti rahasia ini, kamu tenang hidupnya gitu. Nah, contoh yang paling gampang untuk kamu menjaga itu supaya kamu bisa menetralisir semua yang berhubungan dengan pergerakan di dalam tubuh, ya yang paling gampang adalah tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu yang paling gampang. Jadi stop sarapan, stop makan malam. Untuk kamu membuat tubuhmu ini mengelola intensitasnya dengan baik. Kenapa? Dengan tidak sarapan dan dengan tidak makan malam bisa memperbaiki. Karena kamu mengizinkan tubuhmu lapar. Ketika tubuhmu lapar, selmu reset, selmu daur ulang. Nah, sel yang didaur ulang itulah yang akan menjadi makanan sel di tubuhmu sendiri. Jadi tidak perlu diasupkan dari luar. Nah, itu akan membuat kamu lebih sehat ketimbang kamu tidak melakukan itu. Gitu, ya.